lagi dengan saya Nurina Sari, NIM 7211419013. Di kesempatan video kali ini saya akan menerangkan bab 8 mengenai informasi dalam praktik. Yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, pada tahun 1961 tokoh D. Ronald Danick dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau disingkat dengan CSF atau faktor penting penentu keberhasilan terhadap beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting itu adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda-beda dari satu organisasi ke jenis organisasi yang lain. Kemudian ada sistem pemrosesan transaksi. Dari sumber daya fisik, transformasi atau pengubahan sumber daya fisik output dan lingkungan ini masuk ke dalam sumber basis data ini yang kemudian diolah dalam peranti lunak pemrosesan data yang nanti pada akhirnya menghasilkan sebuah informasi yang akan berguna untuk manajemen perusahaan ataupun lingkungan dalam perusahaan ataupun luar perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada diagram konteks sistem distribusi. Jadi sistem distribusi ini mengandung 4 unsur. Yang pertama pelanggan, manajemen, pemasok, dan gudang bahan baku. Jadi pelanggan ini melakukan sebuah aktivitas seperti di gambar ini, manajemen juga seperti itu, pemasok, gudang bahan baku juga seperti itu. Jadi gambar ini itu menerangkan bagaimana sistem distribusi itu dijalankan. Yang ketiga itu subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan ini mengisi pesanan, kemudian pesanan pengisian kembali persediaan. Yang ketiga itu memelihara buku besar. Jadi itu pelanggan berhubungan dengan pengisian pesanan, kemudian pesanan pengisian kembali persediaan ini berhubungan dengan pemasok dan gudang bahan baku. Kemudian yang ketiga itu memelihara buku besar yang berkaitan dengan manajemen. Yang ketiga, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Jadi pelanggan ini berinteraksi dalam aktivitas pemasukan pesanan, kemudian persediaan juga, penagihan, dan mempengaruhi piutang dagang. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Dari data pembelian ini melakukan pembelian, yaitu dengan anak panahnya ke pemasok ini ya pesanan pembelian. Jadi itu mengalami pengiriman dan nanti setelah dikirim barang akan diterima, mempengaruhi persediaan dalam gudang bahan baku dan mempengaruhi hutang dagang jika perusahaan melakukan pembelian secara kredit. Sistem yang menjalankan proses buku besar, yaitu ada receivables ledger data, informasi ledger data, payable ledger data. Seperti gambar di bawah ini yang menunjukkan itu menjalankan proses buku besar seperti itu. Kemudian ada subsistem output. Ada beberapa, yaitu bauran pemasaran yang terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Kemudian ada juga subsistem produk yang memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Subsistem lokasi memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada subsistem bauran integrasi. Para manajer mengembangkan strategi mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Kemudian ada basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data.
Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Ada juga subsistem input tadi, yaitu sistem pemrosesan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Basis data riset pemasaran juga mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi-studi khusus. Subsistem intelijensi pemasaran mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen tetap berinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur lain yang dapat mempengaruhi operasi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia disingkat dengan HRIA memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Ada sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Nah, ini tuh ada dua, yaitu sistem informasi keuangan dan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi keuangan itu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sedangkan sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan juga istilah sistem pendukung eksekutif untuk sistem informasi eksekutif tersebut. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM) adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Hubungan ini ketika sebuah perusahaan mencoba mempraktikkan CRM, perusahaan tersebut akan menerapkan sebuah sistem CRM. Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang sampai 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih dan menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada para pengguna. Unsur utama pengguna sistem CRM adalah data warehouse atau gudang data. Data warehousing memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru. Data dapat diambil mudah. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam proses operasi perusahaan sehari-hari. Bagaimana data disimpan dan tempat penyimpanan data warehousing? Jadi terdapat 3, yaitu tabel dimensi, tabel fakta, dan skema bintang. Tabel dimensi ini adalah dimensi mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Sedangkan tabel fakta berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Skema bintang, skema yang memungkinkan diperolehnya informasi sebagai berikut, yaitu unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu, perbandingan jumlah komisi penjualan, dan yang terakhir, penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan. Kemudian ada informasi, mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubah menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut sebagai tersedia bagi para pengguna. Jadi penyampaian informasi tersebut berada di titik menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkat rincian tersebut disebut dengan drill down, suatu proses yang berawal dari AIS. Kemudian, proses navigasi ke atas disebut roll up. Pengguna juga dapat melakukan drill across dengan cepat bergerak dari satu hierarki data ke hierarki lainnya. Dan drill drop, berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terperinci.
Kemudian ada OLAP. OLAP merupakan singkatan dari Online Analytical Processing, memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP, yaitu ROLAP, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relational standar, dan MOLAP menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Ada data mining, adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menentukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.